Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di mata kuliah perekonomian Indonesia. Pertemuan ke-15, kali ini kita akan membahas otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah sendiri ini muncul setelah masa Orde Baru selama 30 tahun saat Pak Soeharto memimpin yang dengan sistem sentralisasinya yang sangat dominan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Seperti yang sebelumnya kita bahas, perputaran uang di Indonesia 60%, sekitar 60% sampai 70% ada di Pulau Jawa dan 60% 70% eh, rakyatnya ada di Pulau Jawa. Sementara Indonesia ini sangat luas dan masih terlalu banyak lahan yang belum dioptimalkan, sehingga pentingnya otonomi daerah ini dilakukan. Bahkan saat itu di masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah, gubernur, dan bupati harus ditunjuk dan disetujui oleh pemerintah pusat. Kemudian sementara apa sih otonomi itu definisinya ya? Otonomi ini adalah hak wewenang dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Kajian tentang sentralisasi dan desentralisasi menjadi begitu menarik jika dihubungkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara itu layak atau tidaknya menerapkan otonomi. Kemudian ada 7 faktor yang mendorong negara tersebut menjadi memakai desentralisasi atau sentralisasi. Yang pertama, faktor sifat dan bentuk negara. Seperti yang kita tahu bahwa NKRI ini awalnya memang dari kerajaan-kerajaan yang bersatu mengusir penjajah sehingga muncullah negara Indonesia. Jadi memang di awal kita sudah dari dulu sebetulnya otonomi tapi dalam bentuk kerajaan. Kemudian rezim yang berkuasa setelah Soeharto lengser, kemudian diganti oleh presiden lainnya, rezim ini lebih memilih untuk otonomi daerah di masing-masing wilayahnya dibandingkan sentralisasi seperti sebelumnya. Jadi semacam ada trauma tersendiri. Kemudian dari sisi faktor geografis, ini sudah tentu Indonesia terbagi menjadi puluhan ribu pulau dengan 5 pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sisanya pulau-pulau kecil, sehingga cocoknya memang desentralisasi, sehingga pemimpinnya bisa tahu bahwa geografis yang seperti ini cocoknya diapain, bukan presiden yang mengatur semuanya. Kemudian warga negara sudah jelas, kemudian sejarah tadi yang kaitannya dengan kerajaan pada masa lalu. Kemudian efisiensi dan efektivitas, tentu dengan otonomi daerah bisa membangun masing-masing, bebas membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan. Kemudian juga
Pemerintah juga bisa mengupayakan pembiayaan infrastruktur proyek strategis nasional yang selalu berbasis pada efisiensi anggaran dan mitigasi risiko pembayaran. Kemudian dari sisi politik, di politik tentu kita memiliki masing-masing gubernur dan bupati, kemudian juga ada perwakilan DPR dan DPD, sehingga memang ke depan akan semakin menguatkan otonomi daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan perekonomian daerahnya masing-masing. Kemudian jika kita lihat dari sejarah otonomi daerah, ini memang mulai tahun 1903 ini pemerintah kerajaan Belanda sudah menetapkan desentralisasi wet atau undang-undang desentralisasi yang diajukan oleh Menteri Koloni saat itu AWF Edinburgh. Kemudian undang-undang desentralisasi di amandemen, kemudian melahirkan undang-undang pembaruan pemerintahan tahun 1922. Ini tujuannya untuk merintis jalan bagi Bumi Putra agar memperoleh tempat yang lebih besar dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 ini desentralisasi yang diupayakan sepanjang setengah abad pupus. Ketika Belanda menyerah ke Jepang, pemerintah jadi sentralistik, hierarkis, dan mengikuti garis komando. Nah, ini jadi kembali ke sentralistik pada saat ini, pada saat itu ya. Kemudian pada tahun 1957, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menetapkan konsep desentralisasi dengan sistem residu, yaitu wewenang pemerintahan daerah adalah sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat. Sehingga saat itu masih sisa dari wewenang pemerintah pusat itu yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Kemudian tahun 1959 sampai 1960, Soekarno mengeluarkan penetapan presiden nomor 6 tahun 59 dan nomor 5 tahun 60 yang menyebabkan kepala daerah berkedudukan sebagai penguasa tunggal di daerah, yaitu bupati ini, bupati dan wali kota. Kemudian tahun 1963 melalui peraturan presiden nomor 22, keresidenan dan kewedanan dihapus. Kekuasaan dan kewenangan presiden dan wedana diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Ini keresidenan dan kewedanan ini yang sisa-sisa kerajaan masa lalu. Kemudian tahun 65 Soekarno memaklumatkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 65 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi real dan seluas-luasnya. Ini mulai otonominya dikembangkan. Ini pada saat berarti G30 SPKI pada saat PKI mulai ini jajah. Kemudian tahun 95 pada saat Presiden Soeharto terbit peraturan pemerintah nomor 8 tahun 95 di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 daerah tingkat 2. Percontohan kebijakan ini jadi tonggak pelaksanaan otonomi daerah. Jadi ada beberapa sebagian urusan pemerintah diserahkan ke gubernur.
tapi tetap semuanya hampir sentralistik saat itu ya. Kemudian tahun 96 Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Kemudian Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan kepada daerah kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Jadi yang awalnya hanya sebagian urusan sekarang menjadi hampir full diberikan ke pemerintah daerah, kecuali bidang-bidang ini. Kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 99 diganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini salah satu perubahan yang penting adalah ditetapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang dulu zamannya sebelumnya kepala daerah itu ditunjuk mulai zaman Soeharto. Kemudian tahu Undang-Undang Nomor 232 tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ditandatangani oleh Presiden SBY. Undang-undang ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat akan melakukan supervisi, monitoring, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Jadi tetap ada kendalinya oleh pemerintah pusat. Kemudian otonomi daerah dan pembangunan. Yang pertama, NKRI ini didirikan berdasarkan kontrak sosial dan perjanjian sosial. Jadi teori sosial ini mengandung makna bahwa negara adalah suatu masyarakat hukum yang dibentuk atas dasar perjanjian antara seluruh individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan begitu, masyarakat di suatu negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan ikut serta secara penuh mengawal jalannya pembangunan. Kemudian selanjutnya otonomi daerah ini memang membawa banyak perubahan pada pembangunan daerah. Daerah memiliki kebebasan yang lebih dalam menentukan arah pembangunan. Namun pemberian kebebasan ini jika diberikan tanpa monitoring akan membawa ke arah negatif. Artinya otonomi yang kebablasan itu bukan menjadi manfaat, malah menjadi petaka. Di sini penerapan konsep manajemen yang terukur menjadi penting untuk diterapkan dan dipahami. Kemudian pembangunan akan berlangsung baik jika didukung perangkat aturan otonomi daerah, yaitu visi otonomi daerah. Kemudian visi otonomi daerah sendiri itu dibangun dengan memperhatikan 4 dimensi. Yang pertama, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Di mana keempat dimensi tersebut dianggap memiliki hubungan yang sedang melahirkan dan mengawal berlangsungnya otonomi daerah. Kemudian juga birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mendukung ke arah pembentukan kemajuan
bagi pembangunan otonomi daerah yang diharapkan bersama dan membawa kemakmuran bersama. Aplikasi otonomi daerah secara psikologis diharapkan mampu memberi kepuasan batin warga negara terhadap berbagai keinginan yang ingin diwujudkan, walaupun ada saja ketidakpuasan itu bisa terjadi, seperti pandangan kritis dan tajam dari pakar pemerintahan. Ini kalau kita lihat pada tahun 2021, transfer daerah dan dana desa ini sekitar 796 triliun. Ini mulai tahun 2018 mengalami peningkatan sampai 856, tapi tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Ini karena masih COVID saat itu. Kemudian arah kebijakan transfer daerah dan dana desanya lebih pada 7 bidang ini, 7 kebijakan. Yang pertama mendukung pemulihan ekonomi dengan prioritas nasional, kemudian yang kedua optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, mengerahkan 25% dari dana transfer umum untuk PEN dan pembangunan SDM. Keempat, penggunaan dana insentif daerah untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Mulai larinya ke digitalisasi setelah adanya pandemi COVID kemarin, yang ke depan akan diprediksi terjadi pandemi virus yang lain. Kemudian kelima, ada refocusing dan simplikasi jenis bidang dan kegiatan dana alokasi khusus. Keenam, mendukung penguatan SDM pendidikan. Yang ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas. Kemudian otonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Yang pertama, salah satu lahirnya konsep otonomi daerah ini memang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Artinya, dengan otonomi daerah diharapkan daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur keuangannya sendiri. Lebih jauh, dengan wewenang tersebut tingkat kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan, baik dilihat dari segi sosial dan ekonomi. Kemudian tujuan otonomi daerah dapat dilihat dari sudut pandang kepentingan pemerintah pusat, dari sisi faktor politik dan keamanan, terutama pasca reformasi. Kemudian kepentingan pemerintah daerah ada 4. Potensial equality ini artinya daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. Kemudian local accountability ini artinya otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. Kemudian yang terakhir, local responsiveness. Ini artinya dengan otonomi daerah diharapkan untuk mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu bagian terpenting ini adalah pembuatan anggaran. Suatu anggaran yang dibuat dengan baik dan benar, serta mengacu pada konsep-konsep yang ada, maka pemerintah akan dapat bekerja dan berperan dengan baik. Bila pokoknya anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran dengan rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, seharusnya akan terlihat adanya.
Yang pertama bisa jadi pertanggungjawaban sumber pendapatan oleh pemerintahan daerah, misalkan untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang kedua, hubungan erat antara fasilitas pengguna dana dan pengeluarannya. Kemudian yang ketiga, pola pengeluaran pemerintahan daerah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menjamin tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah. Kemudian pendapatan daerah yang dikelola dengan baik dapat mendukung pemerintahan pemakmuran bagi daerah tersebut, tetapi ada beberapa permasalahan umum dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan. Nah, salah satu masalahnya ini ada 4 ya. Permasalahan yang pertama, perencanaan dan pengendalian administrasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara modern dan sistematis. Kedua, mekanisme pemungutan pajak daerah belum memiliki bentuk yang sesuai dengan harapan yang dikehendaki, sehingga target dan prediksi sering tidak tercapai sesuai target, seperti pembuatan target yang terlalu besar sementara realisasinya terlalu kecil. Yang ketiga, masalah-masalah pengukuran potensi-potensi sumber penerimaan daerah. Kemudian yang keempat, masalah pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah. Kemudian beberapa persoalan otonomi daerah, misalkan di Aceh, ini ada berbagai perda, peraturan daerah, ingin memiliki partai lokal, jadi di Aceh itu ada partai Aceh, dan kebetulan pada pemilihan gubernur di Provinsi Aceh, di 2 periode partai lokal telah ikut memenangkan pemilihan gubernur dari calon mereka. Ini kaitannya dulu yang GAM, Gerakan Aceh Merdeka, itu saat masih SBY memimpin jika menjadi penengah dan pendamai, sehingga tidak perlu melalui gerakan senjata, cukup bergabunglah dengan Indonesia, tapi buatlah gerakan politik, salah satunya dengan Partai Aceh ini. Sampai sekarang juga masih memimpin. Kemudian contoh lain juga terlihat pada Provinsi Jogja, Daerah Istimewa Jogja, yang tetap agar pemerintahan pusat tidak ikut campur dalam pemilihan gubernur mereka. Artinya salah satu bentuk keistimewaan Jogja pada posisi tetapnya keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur di Jogja. Ini yang sampai sekarang masih jadi polemik karena gubernur yang harusnya anak laki-laki, tapi karena Sri Sultan Hamengkubuwono ini anaknya perempuan semua, maka aturannya diubah agar anaknya bisa memimpin menjadi gubernur. Kemudian pemekaran provinsi ini juga kasus masih adanya beberapa daerah yang terus menyuarakan aspirasi minta untuk dimekarkan dan dibentuk provinsi baru sebagai bentuk yang masih jauh dari konsep ideal otonomi daerah. Salah satunya Provinsi Madura yang terus digaungkan oleh para tokoh politik di Madura, para bupati, para sesepuh, sehingga ke depan di Pulau Madura ini rencana Pamekasan terbagi menjadi 2, Kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan, kemudian Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Satu provinsi kan minimal 5 kota atau kabupaten, sehingga nanti harapannya menjadi Provinsi Madura. Plus minusnya otonomi daerah,
Yang pertama memang terusnya memperluas kekuasaan pada pemerintahan daerah. Akses pelayanan publik ini mudah terjangkau, kemudian memberi kesempatan daerah lebih berkembang. Tapi negatifnya menjadi kepentingan politik. Kedua, daerah belum mampu mandiri, ini yang repot. Kemudian rawan konflik karena persaingan lokal. Sampai saat ini jumlah pemekaran baru sudah 8 provinsi, kemudian 181 kabupaten dan 34 kota. Sementara hasil pemekaran baru menjadi 34 provinsi dengan 415 kabupaten dan 93 kota. Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah, jika kita lihat anggaran infrastruktur pada tahun ke tahun, ini memang tahun 2016 sampai tahun 2019 ada kenaikan, kemudian juga tahun 2020 ini karena masih ada COVID sehingga diturunkan, kemudian tahun 2021 dikembalikan naik. Total anggarannya tahun 2021 sekitar 414 triliun. Kemudian untuk dana pemerintah pusat 236 T, kemudian transfer dana desa 3DD 131 T, kemudian pembiayaannya 45 T. Nah, untuk kebijakan infrastruktur pada tahun 2021 kemarin, melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa memang governance teknologi ini sedang digencarkan oleh pemerintah yang harapannya tahun 2023 para tenaga honorer di level pelaksana dan admin sudah tidak dilanjutkan, digantikan oleh teknologi. Diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, kemudian pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, mulai dari air, sanitasi pemukiman untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Selain itu juga penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda. Nah, ini rencana pencapaian di bidang infrastruktur mulai pelayanan dasar, ada rusun sebanyak 11.650 unit, kemudian akses sanitasi dan persampahan ini 1.037.010 KK. Kemudian rencana juga membangun bendungan 47 unit, kemudian jaringan irigasi 20.000 hektar, kemudian pembangunan jalan 678 km, jembatan 13,1 km, jalan kereta api 378 km. Salah satunya juga kereta api Madura ini mau diaktifkan lagi dari Kamal sampai ke Sumeneb. Kemudian bandara 10 unit. Ini Bandara Trunojoyo kemarin juga dinaikkan tingkatnya menjadi bandara internasional kalau nggak salah. Kemudian energi dan tenaga kelistrikan, ini jaringan gas bumi untuk rumah tangga, kemudian konversi BBM ke gas untuk nelayan 25.000 unit, dan IT dan informasi penyediaan BTS di daerah 3T terluar
Depan, kemudian apalagi satunya, terjauh di 5053 lokasi. Palaparing ada barat, timur, dan tengah. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat materi kali ini, dapat menambah wawasan kalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.